Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita kembali di bulan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan kepada seluruh umat Islam yang berupaya memperbaiki diri di setiap waktu. Saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan puasa, tetapi juga bulan pembersih jiwa, pembentuk karakter, dan peningkatan rasa kepedulian sosial. Salah satu jalan itu adalah melalui zakat fitrah, amalan yang wajib kita tunaikan sebagai muslim sebelum hari raya Idul Fitri tiba. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu sebagai bentuk penyucian diri dari kesalahan ucapan dan perbuatan selama menjalani puasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor, serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Hadis ini menjelaskan dua aspek penting, pembersihan spiritual dan kepedulian sosial. Maka dari itu, zakat fitrah bukan hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga bentuk nyata rasa empati dan solidaritas kepada sesama kaum muslimin. Makna zakat fitrah dalam perspektif psikologi. Dalam perspektif psikologi sosial, zakat fitrah mendorong seseorang untuk membuka hatinya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kurang beruntung, dan menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita bisa bagikan. Ibadah ini mengajarkan kita untuk yang pertama adalah mengembangkan empati dan kepedulian sosial, kemampuan untuk memberi tanpa mengharapkan kembali. Zakat fitrah membangun hubungan emosional dalam masyarakat, di mana kita tidak hanya melihat diri sendiri tetapi juga melihat tetangga, kerabat, dan saudara muslim lainnya. Yang kedua, mengurangi egoisme dan meningkatkan rasa syukur. Ketika kita memberikan zakat fitrah, kita menyadari bahwa apa yang kita miliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi lebih bersyukur, lebih ikhlas, dan lebih mampu memahami bahwa kebahagiaan dunia itu sementara, tetapi berkahnya bisa langgeng kita bagikan. Yang ketiga, menguatkan solidaritas dan keadilan sosial. Dengan zakat fitrah, setiap anggota masyarakat, kaya ataupun miskin, dapat merasakan kebahagiaan Idul Fitri. Tidak ada yang merasa ditinggalkan karena zakat fitrah memastikan kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Saudaraku, mari kita renungkan kisah sahabat yang layak menjadi teladan dalam soal kepedulian sosial. Salah satu sahabat yang terkenal dengan kedermawanan dan keikhlasannya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang pedagang yang sangat kaya. Namun setelah menjadi muslim, beliau selalu mendahulukan kebutuhan orang lain di atas dirinya sendiri. Beliau pernah membawa rombongan dagangan yang sangat besar, dan ketika ditegur oleh Nabi bahwa beliau akan masuk surga dengan merangkak karena kedermawanannya, beliau justru berdoa agar bisa menjadi lebih miskin, agar lebih bisa dekat dengan golongan yang membutuhkan. Contoh lain yang sangat luar biasa adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika di perjalanan ada seorang fakir miskin yang sangat membutuhkan bantuan. Tanpa ragu, Abu Bakar memberikan seekor unta miliknya demi membantu orang itu.
Ketika Nabi datang mendapati hanya tersisa 1 unta, Abu Bakar berkata, ia memberikan unta itu untuk bekal si miskin. Tindakan ini mencerminkan kepedulian tanpa batas kepada sesama. Bahkan para sahabat lain seperti Abu Thalha Al-Ansyari radhiyallahu anhu rela mengorbankan kebutuhannya sendiri demi menolong tetangga yang lapar. Sampai rumahnya bahkan harus menahan lapar demi tamu yang lebih membutuhkan. Perlakuan seperti ini menunjukkan karakter empati sosial yang mengetahui makna zakat bukan hanya sekedar kewajiban tetapi kasih sayang yang terekam dalam jiwa setiap muslim. Implementasi nilai kepedulian di zaman kita. Zakat fitrah mengajarkan kita untuk menyadari bahwa setiap rezeki yang kita miliki bukan hanya sekedar hak pribadi, tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Bahwa memberi bukan hanya melemahkan kita, tetapi justru hanya memperkuat ikatan sosial dan ketenangan batin kita. Dengan membayar zakat fitrah dengan ikhlas, kita menerapkan sunnah Nabi dan meneladani sahabat-sahabat yang mulia yang meletakkan kepentingan sesama di atas kepentingan diri sendiri. Dengan demikian, kita bukan hanya sekedar membersihkan jiwa setelah puasa, tetapi juga menanamkan nilai sosial yang memperkuat masyarakat muslim. Sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, mari kita sama-sama renungkan kembali zakat fitrah bukan sekedar kewajiban yang harus kita tunaikan sebelum sholat Idul Fitri. Ia adalah wujud nyata dari kepedulian sosial, pembersih jiwa, dan ikatan ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim yang Allah perintahkan untuk dipelihara sepanjang hidup kita. Dengan membayar zakat fitrah secara tepat waktu dan ikhlas, kita membersihkan diri dari sifat kikir, menguatkan rasa empati kepada yang membutuhkan, dan memperkokoh persaudaraan yang hakiki di tengah masyarakat kita. Marilah kita jadikan zakat fitrah sebagai cermin keimanan kita, bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sebagai pelajaran hidup yang mengajarkan kita untuk saling peduli, saling berbagi, dan saling menyayangi, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya yang mulia. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberkahi harta di kehidupan kita, serta menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang penuh bersyukur, belas kasih, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.